Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran layanan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa pimpin doa. Fauzan, Ibu. Oke, silahkan Fauzan. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya hari ini. Amin. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa yang akan kita lakukan hari ini? Tidak ada, ada, Ibu. Manajemen emosi, Bu, seperti yang kita, Bu. Ya, betul ya, dan topik. Nah, sekarang kita akan melakukan layanan klasikal dengan topik manajemen emosi dan pencegahan konflik. Sebelumnya Ibu mau bertanya, siapa yang pernah marah dengan perkataan temannya? Saya, Bu. Oke, bisa ceritakan ya satu-satu. Silahkan, yang mau duluan silahkan. Cynthia, Bu, malu. Tadi yang pertama Bu. Saya malu. Saya silahkan Aisyah. Sering dikatai Mu'amil, Bu. Tidak bisa melihat antara cikimat. Oh, dikatai karena fisiknya ya? Iya, Bu. Yang lain ada yang ingin bercerita? Yang ini Saya, Bu. Oh ya, Narosi silahkan. Saya pernah marah sama teman saya karena saat itu saya niatnya untuk membantu sih, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba dia mungkin merasa tersinggung dengan egonya atau betul. Iya. Terus di situ dia berkata kasar. Jadi saya marah sama dia sampai sekarang. Oh, sampai sekarang? Iya, karena saya berdendam, Bu. Itu sifat yang harus dirubah ya, Narosi. Oh, gitu. Ya, kita harus memaafkan. Saya Bu, silahkan. Pernah berkelas, sebenarnya mungkin maksudnya temanku ini baik. Saya dilarang pergi ke keluar kota karena kan orang tua saya larang. Namanya saya membuat alasan yang kayak kerja kelompok sama temanku. Nah, temanku ini yang terbaru melarang Kak, tapi semangat pula nih karena mau pergi jalan-jalan bohong sama orang tuamu kayak begitu, jadi kemarin teman. Oh, jadi niatnya temannya baik ya, karena dia melarang untuk Nak Novi ini bohong sama orang tua. Ibu tapi emosi kali karena di Madinah. Oke. Nah, sekarang di sini ternyata hampir semua orang ya pernah mengalami hal tersebut. Ya Bu. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan layanan kita pada hari ini. Yang pertama, Ibu harap kalian memahami pengertian emosi, kemudian mengenali jenis-jenis emosi yang sering kalian alami, kemudian yang ketiga mengetahui penyebab konflik di lingkungan sekolah, dan yang terakhir mempraktikkan teknik mengendalikan emosi. Sebelum masuk ke materi, kita akan melakukan latihan sederhana dulu untuk membantu tubuh kita rileks dan pikiran kita lebih rileks. Nah, silakan duduk dengan nyaman dan ikuti instruksi Ibu. Bisa dipejamkan matanya? Bisa Ibu. Jangan sampai berdiri, tapi latihan untuk rileks. Iya, Bu. Ibu. Pertama, ikuti ya kata-kata Ibu. Siap Ibu. Ambil tutup mata Bu. Ya. Meskipun aku sedang merasa kesal atau stres, Meskipun aku sedang merasa kesal atau stres, aku menerima diriku Aku menerima diriku dan memilih untuk tenang. dan memilih untuk
Sawis. Oke. Ikuti kata-kata ibu. Aku lepaskan semua amarah dan rasa kesal. Kemudian ketuk samping mata. Ya, diketuk. Aku memilih untuk tidak mudah tersinggung. Kemudian ketuk bawah mata. Ya. Kemudian ucapkan aku memilih merasa aman agar pikiran dan hatiku menjadi lebih tenang. Kemudian di bawah hidung, aku bisa mengontrol emosiku sendiri. Kemudian ke gerakan butterfly hug. Kemudian ulangi kata-kata ibu. Aku memilih damai. Kurangi drama. Perbanyak empati dengan teman. Nah, sekarang buka perlahan mata kalian. Sekarang ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian sekarang? Relax ibu. Lebih Bisa meluapkan emosi bu. Oke, baik ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti kita. Ada yang tahu apa itu emosi? Marah ibu. Ada lagi? Sedih. Kecewa. Ya, betul. Ternyata emosi juga itu ada yang positif ya. Seperti senang, bahagia, seperti itu. Kemudian menurut kalian, apa saja sih yang termasuk emosi negatif? Marah. Sedih. Kecewa. Ibu pun bilang aswa. Bukan fisik ya, emosi. Jadi marah, kecewa, sedih, seperti itu. Ya ibu. Nah, emosi yang sering dialami remaja itu dia senang saat berhasil, kemudian marah ketika tidak dipahami, sedih saat kehilangan, cemas, takut saat menghadapi ujian. Ada yang pernah merasakan emosi yang di atas? Saya ibu pernah. Nah, Nisa bisa bercerita terkait emosinya. Yang marah ibu ketika tidak dipahami. Ya, boleh silahkan. Ya ibu, jadi pernah saya berjanjian dengan teman kelompok saya ibu untuk mengerjakan tugas. Tapi tiba-tiba ada acara keluarga dan saya diajak sama orang tua saya ibu. Jadi saya coba tanya teman saya tidak bisa datang. Tapi teman kelompok saya tidak bisa pahami ibu, malah mereka yang balik marah ke saya ibu, seperti itu. Jadi saya juga ibu marah kepada mereka karena saya merasa tidak dipahami. Temannya ini marah kepada Nisa, padahal Nisa sudah menjelaskan Ya, ya ibu. dengan baik. Ibu. Oke, baik. Nah, di sini ada yang tahu apa itu konflik? Masalah ibu. Apa Aswan? Ya, betul ya. Jadi konflik itu pertikaian, perselisihan yang terjadi antara individu maupun antar kelompok. Nah, di sini ada beberapa penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan pendapat atau sudut pandang. Kemudian kesalahpahaman dalam komunikasi. Kemudian yang ketiga ada ejekan, bullying atau provokasi. Kemudian selanjutnya ada persaingan terkait akademik, pertemanan. Kemudian selanjutnya penyebab konflik itu kurangnya kemampuan mengendalikan emosi. Kemudian yang terakhir pengaruh lingkungan atau media sosial. Nah, di sini kita akan belajar
terkait bagaimana cara kita mengendalikan emosi. Nah, saat emosi, tariklah nafas dalam-dalam, kemudian hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Lalu diamlah selama 10 detik sebelum bereaksi. Lalu alihkan perhatianmu pada hal lain, seperti mendengarkan musik, jalan-jalan, makan, minum, dan sebagainya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian mempraktikkan ya teknik mengendalikan emosi ini. Bisa? Bisa, Ibu. Oke, sekarang tarik nafas dalam-dalam. Kemudian hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Lalu hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi dalam-dalam. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian hembuskan perlahan. Nah, itu tadi teknik mengendalikan emosi. Kemudian Ibu akan membagikan skenario kasus. Ibu akan bagi 2 kelompok ya. Di sebelah kanan Ibu kelompok 1, di sebelah kiri itu kelompok 2. Setiap kelompok itu memiliki 4 anggota kelompok. Bisa kalian pahami dulu, kemudian kita akan praktik. Oh, jadi di mana dan di depan ini, Bu? Bisa di tempatnya saja. Oke, Bu. Silahkan ya dibaca dulu dan dipahami. Ibu kurang satu berapa, Bu? Satu kelompok itu 4 orang. Jadi yang tidak kebagian itu sebenarnya di tim pengamat. Oke, Bu. Cici dulu. Oke. Cici, nah. Ya. Satu ini sudah bebas. Nah, kelompoknya nanti mengamati ya. Yaitu kelompoknya takdir. Berarti kamu kita saya ini saya teman 2, teman saya anggota lupa. Latihan ini. Boleh latihan. Tidak boleh ya. Ini Kamu tidak Ini aku itu bicara. Jangan kamu makan, masing-masing yang hidup selang. Tentu saja marah. Jadi itu Aku tidak pernah mengejek kamu. Itu hanya bercanda. Ya baik. boleh. Penyanyinya kalian ya, bukan saya. Baik, ini mau bicara. Mas beda sama saya karena kita itu chat di grup kelas. iya mana teh? Karena itu pesan kirim. Ya silahkan ya bersih sama. Oh, karena itu pesannya kirim di grup. Merasa mungkin juga di depannya anak. Iya, sabar. Ini nggak bermaksud kamu ngejek. Bercanda gitu. Sensitif sekali kok ini. Bercanda juga. Nah, itu yang mesti buat kak. Kan lihat kok perasaan. Boleh ya menggunakan bahasa yang kalian nyaman. Oh iya, perasaan Bu. Perasaan suaranya mau enggak? Guys, mari kita dengarkan satu sama lain kita berpendapat. Kakak dari banyaknya hal Ya kelompok 1 boleh latihan juga. Sudah Ibu. Sudah, Ibu.
Lebih coba. Waktu banyak kok merasa malu kak, Ika juga jadi di dalam pikiran itu pasti ada tertawakan gitu anak. Iya, astaga, ini kasih di kayak sudah bujur weh. Sekarang kayak kamu tidak tersambung. Minta maaf kak, karena pesanku tuh ternyata kasih tersinggung kok. Senang kak juga kan kamu kok dengan kak. Saya juga. Nah, waktu tulisannya tinggal 3 menit ya. Ibu, saya juga selalu sebelum kak blokir kok. Jadi apa nih yang saya belajar dari kejadian ini? Saya tuh kayak ini tuh kayak begini guys, ternyata kayak harus bisa lebih berhati-hati saat bercanda sama orang di media sosial. Saya juga bakalan coba klarifikasi. Oke, waktunya 2 menit. Kita undang kalian. Saya mau kamu bergerak sama lain. Iya, teman-teman. Boleh nggak buat klarifikasi di grup bahwa sebenarnya kalau salah paham itu sudah selesai tuh, saya lagi bicara. Iya, setuju kak. Ayo. Iya. Sudah nih. Ibu, dan Bu, maaf nih. oh belum satu bu. Memang Ayo kita ini. Ayo ibu, Satu, 21 titik. Ya, kelompok 1 silahkan dimulai. Untuk kelompok 2 silahkan diamati ya. di sini saja ibu. Ya boleh maju bu. Maju bu, boleh maju. Maju ibu, ya maju silahkan maju. Tiba-tiba aja maju. Kita akan kembali. Tapi tidak dipendengar. Ibu. Oke, silahkan dimulai. Anti. Ekspresi ya. Kalau yang lain mengamati ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya berperan sebagai Budi. Dan saya berperan sebagai Dina. Dan saya sebagai Cici. Gue Andi. Jadi di sini kami menggunakan bahasa yang berbeda-beda karena kita itu negara negara. Oke, boleh. Teman-teman, besok tugas presentasi harus dikumpulkan. Jujur, saya merasa kecewa Yang lain mengamati. karena banyak bukti dan jika belum selesai. Maaf Andi. Belum kami mau mengerjakan. Minggu ini tuh banyak sekali ekskulku, jadi kurang paham juga ini tugas. Wih, iya, saya juga tuh pikir masih bisa diselesai. Kok banyak itu sudah dikerjakan. Gue merasa kecewa dan tertekan ketika tugas kelompok belum dikerjakan semua. Karena saya khawatir nilai kelompok kita bisa jadi turun. Tidak bermaksud saya membuat semua kesulitan. Paham Ki, Andi pasti merasa terbebani. Saya juga paham, Budi dan Cici punya alasan masing-masing toh. Bagaimana kalau kita fokus mencari solusi loh? Betul sekali. Saya siap jika saya menyelesaikan bagian materi latar belakang kalau malam ini. Saya juga begitu, pekerjakan balik desain slide dalam presentasi. Terima kasih. Kita bisa sepakat mengumpulkan hasil pekerjaan malam ini pukul 20.00. Bisa, Betul setuju. Nah itu bagus. Sebelum selesai toh mungkin kita bisa saling meminta maaf agar tidak ada perasaan yang tertinggal toh. Maaf karena saya tidak segera mengerjakan tugasnya teman-teman. Saya juga minta maaf karena aku anggap ini tugas sebagai hal yang sepele. Saya maafkan kalian. Mari kita selesaikan bersama. Setuju. Kami akan kembali sebagai siswa biasa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1.
itu mereka itu. Kemudian emosi apa saja sih yang muncul dari Roy tadi di kelompok? Ya betul, ada lagi marah. Itu Jadi kalau dia minta maaf dari teman. Ya. Kemudian solusi yang diberikan apa sih? Mereka membagi tugas itu sama-sama. Betul, mereka juga saling meminta maaf ya. Oke, selanjutnya kelompok 2 silahkan. Langsung saya ini. Pacaran kemana? Pacaran ini. Gitu dong. Ini pacaran ini. Jangan marah begini sama saya karena pesan chat di grup. Dan tidak dimarah kak, karena itu pesanmu merasa mengejek kak. Sebenarnya tuh nggak maksud kak begitu ini. Lalu untuk kalau kayak itu bukan bercanda diri ini. Sensitif sekali mulai ini nggak bercanda di sini nak. Nah, itu yang kasihkan kan tadi ya kok, karena perasaanku ini seolah tidak mengangkat ke teman-teman. Teman-teman, Oke, kelompok 1 silahkan ya. mari kita dengarkan satu sama lain. Jangan menyalahkan. Masalahnya tuh seorang laki merasa malu kak, sedih kak juga karena yang kupikir pas kena tertawakan semua kayak mana pas kena ke HP-nya. Ini berterima kasih jujur kok. Kayak sekarang ngerti kak perasaanmu ini. Saya minta maaf kak karena pesanku buat tersinggung kok. Minta maaf kak ini. Kesenangan juga sebenarnya mau berjalan kak Siti, tapi seharusnya juga saya langsung tidak blokir kok begitu ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Kayak kalian tuh harusnya lebih berhati-hati kak. Bercanda di media sosial dan itu. Anu juga sebelum tak bertindak harus dulu klarifikasi tuh, tidak langsung ambil tindakan salah aku. Saya juga nggak boleh memperkeruh suatu situasi baru memihak sama si kita di baru sepeda dengan dia. Iya tahu guys. Itu ibu. Teman-teman, belum. Teman-teman, begini tadi. Enggak mau klarifikasi di grup kalau kita sudah ngasih saya ini masalah atas semua. Iya, setuju kak Iqbal. Ayo, Iqbal. Ayo. Oke, stop dulu. Nah, untuk kelompok 1, konflik apa yang terjadi dalam grup tadi? Ayo bisa menjawab. Tidak perhatikan bu. Dalam perhatikan Kurang komunikasi bu. Tidak berlaku bu. Oke, silahkan Fauzan. kelompok cerdas Fatima. Silahkan kelompok cerdas. Dari yang kami saksikan tadi bu, Tidak perhatikan. sabar. Permasalahan itu butuh diselesaikan lewat komunikasi yang baik dan dengan tadi Siti dengan Rini. Jadi Siti tadi ternyata dia membuat kesalahan yang tidak terduga dan perasaan dari si Rini. Maka dia harus menyelesaikan dengan komunikasi yang baik atau komunikasi yang asertif bersama temannya juga tadi orang. Tidak ada namanya. Ya betul sekali ya. Jadi tadi itu terjadi kesalahpahaman di media sosial.
terkait problem yang kedua. Oke, sekarang Ibu akan berikan LKPD terkait bagaimana saya mengelola anggaran. Silahkan diisi dengan jujur terkait pengalaman kalian. Ya, boleh, silahkan aja. Ketika saya marah, Ya, silahkan diisi LKPD-nya. Ibu, terkait bagaimana saya mengelola amarah. Kemudian lakukan refleksi diri. Yang pertama, situasi atau kondisi apa yang paling sering membuat kalian sulit mengontrol emosi. Kemudian yang kedua, teknik pengendalian emosi mana yang paling mudah kalian terapkan. Kemudian yang ketiga, komitmen untuk minggu ini dalam mengelola emosi lebih baik. Tugas waktu 10 menit yang akan mengerjakan. Bagaimana Raisa, aman? Ibu, ini terkait teknik pengendalian emosi itu seperti apa? Kan teknik yang kita lakukan tadi, yang kenapa sih Bu? Silahkan dikerjakan sesuai pengalaman kalian ya. Baik Bu. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya, refleksinya dulu. Ya, dikerjakan juga. Ya, dikerjakan juga.
lain yaitu karena setelah menyelesaikan LKPD kita akan presentasi masing-masing terkait LKPD yang kalian isi. Bagaimana Nasila? Sudah? Sudah, Bu. Jika ada yang kurang dipahami boleh bertanya ya. Oke, Bu. Oke, tinggal 1 menit ya pengerjaan LKPD-nya. Sudah, Bu. Oke, semuanya sudah? Sudah, Bu. Oke, boleh presentasi ya terkait LKPD-nya. Iya, Ibu. Kita mulai dari Fauzan, silahkan. Mas Fauzan. Oke, berdiri ya. Oke, Mas. Semuanya. Semuanya. Iya. Di sini dulu, Ibu. Iya. Perkenalkan, nama saya Budi. Jika saya marah, saya langsung diam itu mundur 5 pas durasi itu berada di tingkat 7. Saya mampu mengeluarkan perasaan saya tanpa menyalahkan atau menyalahkan lain. Tidak setuju. Konflik saya langsung daripada membicarakan di belakang. Setuju. Saya bisa menarik tanda-tanda fisik tubuh saya jika menyala. Setuju. Saya menggunakan teknik nafas dan alihkan perhatian saat emosi memuncak. Tidak setuju. Saya mau mendengarkan orang lain meskipun berbeda. Sangat-sangat setuju. Saya berusaha memahami perasaan Tuhan saya sebelum memberi respon. Sangat-sangat setuju. Saya berkomitmen untuk tidak membalas kemarahan dengan kemarahan. Setuju. Sekarang refleksi. Refleksinya, Ya. situasi kondisi apa yang paling sering membuat saya sulit mengontrol emosi ketika tidak punya uang atau lapar. Oke. Saya gampang marah, Bu. Ketika tidak punya uang dan lapar ya. Ya, Bu. Ya, yang kedua. Jadi tarik nafas 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang ketiga, komitmen untuk minggu ini dalam mengelola emosi yang lebih baik. Saya akan berusaha menjadi pribadi yang berkata. Oke, tentang buat ujian selanjutnya ya. Kalau untuk saya, Ibu, untuk poin nomor 1 itu ketika saya marah saya langsung diam dan menghitung mundur itu saya pilih sesuai. Terus poin nomor 2 saya mampu mengungkapkan perasaan tanpa menyalahkan atau menyerang orang lain itu saya pilih sesuai. Nomor 3 itu ketika ada konflik saya lebih memilih berbicara langsung daripada berbicara di belakang, saya pilih sesuai. Kemudian poin nomor 4 itu saya pilih sesuai. Saya mampu mengenali tanda fisik
saya saat mulai marah. Kelima, saya menggunakan teknik tarik nafas atau alihkan perhatian saat emosi memuncak. Itu saya pilih sesuai. Kemudian nomor 6, saya mau mendengarkan pendapat orang lain meskipun berbeda dengan saya pilih sangat sesuai. Nomor 7, saya berusaha memahami perasaan teman saya sebelum memberi respon. Itu sangat sesuai. Kemudian nomor 8, saya berkomitmen untuk tidak membalas kemarahan dengan kemarahan. Itu nomor 8. Kemudian untuk itu sangat sesuai. Kemudian untuk refleksi dirinya, yang pertama itu situasi atau kondisi apa yang paling sering membuat sulit mengontrol emosi. Saat mengetahui teman saya berbicara di belakang saya itu. Kemudian yang kedua, teknik pengendalian nafas yang saya gunakan itu tarik nafas 1-5 kemudian hembuskan. Kemudian yang nomor 3, komitmenku untuk diri itu tidak akan membalas kemarahan dengan kemarahan. Oke, baik sekali ya. Kemudian selanjutnya, Naroshi silahkan. Di sini pernyataan pertama, ketika saya marah, saya langsung diam dan menghitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 sebelum bereaksi. Saya setuju. Kemudian saya mampu mengungkapkan perasaan saya tanpa menyalahkan atau menyerang orang lain. Itu setuju. Ketika ada konflik, saya lebih memilih berbicara langsung daripada membicarakan di belakang. Itu tidak setuju. Saya bisa melihat tanda-tanda fisik tubuh saya ketika mulai marah. Saya sangat setuju. Kemudian saya mau mendengarkan pendapat orang lain meskipun berbeda dengan saya sangat setuju. Kemudian saya berusaha memahami perasaan teman saya. Sebelum memberi respon, saya setuju. Dan saya berkomitmen untuk tidak membalas kemarahan dengan kemarahan. Saya setuju. Kemudian refleksi diri yang bisa saya lakukan adalah yang pertama, situasi kondisi apa yang paling sering membuat saya sulit mengontrol emosi. Biasanya saya sulit mengontrol emosi ketika situasi tersebut menumpuk banyak beban pikiran, Bu. Jadi saya sulit untuk mengontrol emosi. Kemudian teknik pengendalian emosi mana yang paling mudah aku terapkan? Itu biasanya saya dengan menghindar dulu dari situasi tersebut atau juga bisa melakukan tarik nafas dalam tadi seperti yang sudah dilakukan. Kemudian untuk komitmen saya minggu ini untuk mengelola emosi lebih baik adalah dengan berusaha membicarakan masalah dengan baik-baik dan bagaimana kita menyampaikan perasaan kita, dan ketika kita sudah berada dalam situasi yang memuncak, kita perlu untuk mereduksi emosi kita, misalnya dengan menarik nafas panjang seperti tadi atau melakukan batuk leher seperti itu. Oke, kita dulu. Nah, selanjutnya Naija refleksi diri ya. Baik, situasi kondisi apa yang paling sering membuat saya sulit mengontrol emosi? Mungkin juga saat saya jadi orang lain. Lalu yang kedua, teknik pengelolaan emosi mana yang paling mudah saya terapkan? Seperti yang tadi Bu, yang paling pernah saya kita bilang, yang 5, 4, 3, 2, 1. Komitmen untuk minggu ini dan mengelola emosi lebih baik, itu mungkin diam sejenak sebelum bereaksi terhadap perkataan orang lain. Seperti itu Ibu. Oke, kita Oke, 2 orang lagi yang mau silahkan. Bisa Ibu. Saya Ibu. Oke, silahkan Nak Nisa. Baik, yang pertama ketika saya marah, saya langsung diam dan menghitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 sebelum bereaksi. Itu saya setuju. Saya mampu mengungkapkan perasaan saya tanpa menyalahkan atau menyerang orang lain. Saya setuju. Ketika ada konflik, saya lebih memilih berbicara langsung daripada membicarakan di belakang. Tidak setuju. Saya bisa mengenali tanda-tanda fisik tubuh saya ketika mulai marah. Setuju. Saya menggunakan teknik nafas atau alihkan perhatian saat emosi memuncak. Setuju. Saya mau mendengarkan pendapat orang lain meskipun berbeda dengan saya. Setuju. Saya berusaha memahami perasaan teman saya sebelum memberi respon. Setuju. Saya berkomitmen untuk tidak membalas kemarahan dengan kemarahan. Setuju. Situasi atau kondisi apa yang paling sering membuatku sulit mengontrol emosi? Saat merasa tidak dipahami atau sedang dibicarakan di belakang. Yang kedua, teknik pengendalian emosi mana yang paling mudah aku terapkan? Mengatur nafas.
Yang ketiga, komitmenku untuk minggu ini dalam mengelola emosi lebih baik. Ketika merasa marah, saya akan mengatur nafas lalu diam sejenak. Sekian Ibu. Oke, terima kasih. Ya, terakhir Kak Novia, refleksi diri. Jadi pertanyaannya Ibu, ketika saya marah saya langsung dia dan mundur 5, 4, 3, 2, 1 yang beraksi itu setuju. Saya mampu mengungkapkan perasaan saya tanpa penjelasan atau merespon orang lain sangat setuju. Ketika ada konflik, saya lebih memilih berbicara langsung daripada membicarakan di belakang. Setuju. Saya bisa mengenali tanda-tanda fisik tubuh saya ketika mulai marah, seperti detak jantung cepat, lain. Sangat setuju. Saya menggunakan teknik nafas atau alihkan perhatian saat emosi memuncak. Setuju. Saya mau mendengarkan pendapat orang lain meskipun berbeda dengan saya. Sangat setuju. Saya berusaha memahami perasaan teman yang belum memberi respon. Setuju. Saya berkomitmen untuk tidak membalas kemarahan dengan kemarahan. Sangat setuju. Refleksi diri pada situasi atau kondisi apa yang sering membuatku sulit mengontrol emosi. Pada saat saya lagi bad mood, terus ada teman saya yang datang dan main, ada kayak mengejek seperti itu. Teknik pengendalian emosi mana yang mudah aku terapkan? Saya paling memilih pergi dari tempat itu mungkin beberapa saat Ibu agar emosi saya tidak meledak. Ketiga itu komitmen untuk minggu ini dalam mengelola emosi lebih baik. Saya akan mencoba dan berlatih karena dalam pengendalian emosi itu bukan merupakan hal yang instan, jadi saya akan berlatih mengendalikan dan mencoba terus. Oke, aplaus untuk kita semua. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin mendengar pelajaran apa sih yang kalian peroleh hari ini? Coba satu orang, silahkan Asmila. Baik Bu, adapun pelajaran yang saya peroleh pada layanan kali ini dari Ibu yaitu saya jadi tahu Bu terkait bagaimana jenis-jenis emosi itu. Ternyata emosi itu ada negatif, ada positif. Terus saya juga jadi tahu Bu cara bagaimana saya bisa menggunakan teknik mengendalikan emosi Bu. Kita tarik nafas dulu, terus kita bisa alihkan dengan hal-hal yang lain. Terus kita juga bisa mencoba kayak jalan-jalan begitu Bu. Jadi saya jadi tahu gitu Bu. Terus selanjutnya terkait yang Ibu sampaikan bahwa bagaimana kita mengendalikan emosi itu bisa mencegah konflik begitu Bu. Ya. Iya Bu, itu saja dari saya. Oke, terima kasih Asmila. Oke, anak-anak, emosi itu bukan musuh yang harus dihilangkan. Emosi adalah bagian dari diri kita. Nah, yang terpenting bagaimana kita mengelola emosi agar tidak merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Oke, terima kasih atas partisipasi aktif kalian selama kegiatan layanan ini. Untuk menutup kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan aku pimpin doanya. Ibu, teman-teman, mari kita berdoa untuk maghrib yang kita pada sore hari ini, pagi hari ini. Berdoa selesai. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Ibu, Terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.